Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicara Engkau lewat kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 April 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan paradoks kebebasan dalam Kristus. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Lalu pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Imamat pasal 15 sampai 16 dan Ibrani pasal 12. Ayat emasnya yang terambil dalam Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 9 dan ayat 12. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari menyempatkan waktu untuk membaca beberapa ayat tersebut. Saya akan bacakan dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Allah mencipta manusia dari debu tanah. Allah menghembuskan rohnya kepada debu tanah yang dibentuk itu. Hembusan itulah yang menyebabkan manusia menjadi makhluk yang hidup dalam Kejadian 2 ayat 7. Itulah gambar dan rupa manusia dengan Allah, tetapi Hawa dan Adam lebih mengedepankan kehendak bebasnya dalam merespon firman Allah. Hawa mengambil buah dari pohon terlarang, memakannya, dan memberikannya kepada Adam. Adam menerima pemberian itu tanpa mengkritisinya terlebih dahulu, lalu memakannya. Hal itulah yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka jatuh sebelum mencapai sasaran hidup kekal yang telah dirancangkan Allah bagi mereka. Akibatnya mereka jauh dari Allah. Mereka terpisah dari hadapan Tuhan. Roh Allah meninggalkan mereka dalam Kejadian 6 ayat 1-3. Keterpisahan mereka dari Allah yang menyebabkannya menjalani kehidupan berdasarkan keberdosaan.
Pada zaman Nuh, manusia melakukan perbuatan sesuka hati mereka sendiri, menikah dengan siapa saja yang mereka sukai. Pernikahan sebelumnya berdasarkan pemberkatan yang dilakukan Tuhan. Akhirnya mereka hanyut oleh air bah. Setelah itu keturunan Nuh dari Sem, Ham, dan Yafet bertambah banyak lagi di bumi. Dengan pemimpinan Nimrod, mereka ingin mencari nama di hadapan Allah. Mereka membangun menara pencakar langit. Akhirnya rencana mereka menjadi kacau. Pembangunan menara pencakar langit menjadi mangkrak. Itulah kenyataan hidup manusia yang sangat mengerikan setelah ditinggalkan oleh Roh Allah. Pada perkembangan selanjutnya, Roh Allah menghinggapi hamba-hambanya pada waktu-waktu tertentu. Roh Tuhan turun atas kehidupan Simson hingga memiliki kekuatan yang luar biasa dalam Hakim-Hakim 14-15. Roh Tuhan memenuhi kehidupan Saul untuk memimpin Israel, tetapi roh itu undur daripadanya. Dalam 1 Samuel 10 ayat 10 dan 16 ayat 14. Tuhan mengurapi Daud. Sejak itu roh Tuhan berkuasa atas kehidupannya dan ia takut jika roh itu meninggalkannya. Dalam Mazmur 51 ayat 13. Apa tujuannya rohnya diberikan? Untuk memimpin raja, hakim, dan nabi, memberikan kekuatan atau kuasa dan atau keberanian khusus, dan untuk menyampaikan firman Tuhan. Setelah Allah memanggil Abraham, Allah menampakkan diri kepadanya seperti tertulis dalam Kejadian 15. Kedua kalinya Allah menampakkan diri kepada Abraham saat ia kedatangan tamu 3 orang. Salah satu dari 3 orang tersebut adalah Tuhan yang berbicara langsung kepada Abraham. Ketika memanggil Musa, Allah menampakkan diri kepadanya. Penampakan itu melihat semak yang terbakar tetapi tidak hangus dalam Keluaran 3 ayat 1-3. Saat menerima ke-10 perintah, Allah menampakkan diri kepada Musa melalui api, awan, guru, dan sangkakala dalam Keluaran 19-20. Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya melalui penglihatan di atas tahta yang sangat tinggi dan mulia dalam Yesaya 6. Tuhan menampakkan diri kepada Yehezkiel melalui simbol dalam Yehezkiel 1. Setelah melanggar perintah Tuhan, manusia menjalani kehidupan berdasarkan keinginannya sendiri. Puncaknya terlihat pada catatan Kejadian 6. Roh Allah meninggalkan manusia. Roh Allah tidak selamanya berada dalam kehidupan manusia karena lebih mementingkan kedagingannya. Untuk tujuan tertentu, Allah mengarahkan rohnya kepada imam, hakim, nabi, dan raja. Selain itu, Allah juga sering menampakkan diri kepada hamba-hambanya. Penampakan diri inilah yang sering disebut teofani. Apa yang dimaksud dengan teofani? Teofani berasal dari 2 suku kata Yunani, yakni theos dan painein. Theos artinya Allah, dan painein artinya menampakkan atau menyatakan diri. Jadi teofani atau teopani artinya Allah menampakkan diri kepada saat-saat tertentu kepada hamba-hambanya, seperti beberapa kejadian telah dipaparkan secara ringkas di atas. Pada Yeremia 31 ayat 31 mengatakan bahwa Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan Israel dan Yehuda dalam ayat 31. Untuk membedakan isi perjanjian lama dan perjanjian baru, dalam hal ini patut memperhatikan 2 hal. Yang pertama, Allah yang memanggil Abraham, Ishak, dan Yakub, dan yang telah menampakkan dirinya kepada Musa serta nabi-nabinya adalah Allah yang Esa dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Allah yang Esa menyatakan dirinya sebagai Bapa menjadi pencipta dalam Maleakhi 2 ayat 10. Bapa bagi umatnya dalam Keluaran 4 ayat 22. Dan Bapa karena kasihnya serta kedekatannya kepada manusia dalam Matius 6 ayat 9 dan Roma 8 ayat 15. Allah Bapa memiliki suara atau perkataan dan atau firman. Firman itulah yang berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus dalam Yohanes 1 ayat 1-14. Pada perjanjian lama, Allah menyatakan dirinya kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya melalui teofani atau menampakkan dirinya kepada manusia pada waktu-waktu tertentu. Tetapi pada perjanjian baru Allah berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia
Menjelmanya Sang Firman menjadi manusia di dalam diri Yesus telah dinubuatkan terlebih dahulu sebelum Adam, Hawa, dan ular dijatuhi hukuman dalam permulaan Injil atau Proto-Evangelium. Seperti tertulis dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, di sana telah disampaikan bahwa keturunan ular akan merembukan tumit Yesus. Yesus akan mengalami penderitaan yang sangat berat karena menanggung dosa manusia. Lalu yang kedua, pada zaman Nuh, Roh Allah meninggalkan kehidupan manusia karena manusia lebih cenderung melakukan segala sesuatu berdasarkan kedagingan dalam Kejadian 6 ayat 1-3. Selanjutnya, untuk tenggak waktu, tempat, dan tugas tertentu, Allah mengirim Roh-Nya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kematian, naik ke surga, 10 hari kemudian Allah mengirim Roh-Nya menjadi penolong dan penghibur bagi manusia. Roh Kudus yang akan membimbing, menolong, menghibur, dan yang memberikan kekuatan untuk selamanya kepada setiap orang yang untuk melakukan kehendak-Nya di bumi ini. Roh itu yang membaharui setiap orang yang dikehendakinya menjadi orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus juga akan mengajarkan firman-Nya kepada setiap orang untuk melakukan kehendak-Nya selama hidup di bumi ini. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa, dalam perenungan hari ini, biarlah firman ini menjadi rema bagi kami ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pada firman hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.